Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai konstitusi dan macam perundang-undangan di Indonesia. Saya Evita Sulistyorini sebagai moderator dan pamateri, dan rekan kerja saya yaitu Muhammad Khairul Anas sebagai pamateri dan Yeni Afri Oktaviani sebagai pamateri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian konstitusi itu sendiri. Apa sih konstitusi itu? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution atau bahasa Belanda constitutie. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat memiliki arti lebih luas daripada undang-undang atau sama dengan pengertian undang-undang. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi juga dapat berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan menjadi dua. Yang pertama, segala kesatuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Jadi, semua yang mengenai aturan dan ketentuan dalam ketatanegaraan itu adalah konstitusi. Yang kedua, undang-undang dasar suatu negara. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwasanya konstitusi itu artinya sama dengan undang-undang dasar suatu negara. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara. Dan di sini ada beberapa konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, konstitusi menurut Herman Heller. Beliau berpendapat bahwasanya ada 3 hal dari konstitusi itu. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Artinya bagaimana? Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Jadi konstitusi itu ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dan kemudian diberlakukan dalam suatu negara. Yang kedua, yaitu konstitusi menurut Prajudi Atmosudirjo. Beliau berpendapat bahwasannya konstitusi memiliki 2 pengertian. Menurut beliau, yang pertama itu konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi suatu negara adalah cermin dari jiwa, jalan pikir, dan kebudayaan suatu bangsa atau negara itu sendiri. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwasanya dari beberapa pendapat mengenai konstitusi, jadi kesimpulannya bahwa konstitusi itu merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, yang kedua yaitu mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan kerja saya yaitu Yeni Afri Oktaviani. Nama saya Yeni Afri Oktavia. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian konstitusi.
Kemudian timbul pertanyaan tentang bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia. Jadi, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih akrab dikenal dengan UUD 1945. UUD 1945 ialah hukum dasar yang tertulis. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi dan UUD yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945. Naskah UUD Negara Indonesia yang dimuat secara resmi dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 ini berlaku sangat singkat. Hal ini terjadi karena bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan dan menjadi serikat. Jadi, UUD 1945 ini berlaku sangat singkat karena negara kita yang berbentuk kesatuan ini berubah menjadi serikat. Kemudian yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau yang lebih dikenal dengan UUD RIS. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, yang artinya yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Jadi, pada masa ini, menteri itu bertanggung jawab kepada DPR. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain, bentuk negara kita adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan adalah parlementer, di mana kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Yang menjadi Perdana Menteri pada negara kita adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan adalah parlementer, di mana kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Yang menjadi Perdana Menteri pada saat itu adalah Muhammad Hatta. UUD RIS ini juga berlaku sangat singkat. Kemudian UUD RIS ini diganti dengan yang ketiga, yaitu UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Ternyata konstitusi RIS ini tidak berlaku sangat panjang. Hal ini disebabkan karena isi konstitusi itu tidak berakar dari kehendak rakyat dan juga bukan merupakan kehendak politik rakyat, melainkan rekayasa dari pihak Belanda. Jadi, UUD RIS ini merupakan rekayasa pihak Belanda, sehingga pada akhirnya menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian itu menggabungkan diri menjadi Negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yaitu negara yang tersusun tunggal. Artinya, tidak ada negara dalam suatu negara. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Jadi, UUDS ini mereka itu menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum yang berdemokrasi dan berbentuk kesatuan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober tahun 1999 yang merupakan masa berlakunya UUD 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar baru pengganti UUDS tidak berhasil menyelesaikan tugasnya.
Situasi ini kemudian memicu munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUD tahun 1950. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan adanya dekret presiden yang terakhir yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan adanya dekret presiden 5 Juli 1959, kita menggunakan kembali UUD Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Jadi setelah penetapan dekret presiden itu, maka kita kembali kepada UUD tahun 1945. Berlakunya kembali UUD 1945 ini berarti merubah sistem ketatanegaraan kita. Presiden yang sebelumnya itu hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, yang mana presiden dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Jadi menteri-menteri kabinet itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian sistem pemerintahan kita yang sebelumnya itu parlementer berubah menjadi presidensial. UUD merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. Jadi kedaulatan kita, kedaulatan negara itu sepenuhnya itu berada di tangan rakyat yang berdasarkan pada UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Terima kasih. C. Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup konstitusi. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Ruang lingkup isi UUD sebagai konstitusi tertulis sebagai berikut. A. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. B. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun masa yang akan mendatang. Dan C. Suatu keinginan dengan masa perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Sedangkan isi konstitusi yang D, isi daripada Konstitusi Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain A. Hal yang sifatnya umum misalnya tentang identitas negara. B. Hal-hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara. Dan C. Hal yang mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila terdapat pertanyaan dari audiens atau terdapat kesalahan pengucapan saat penyampaian materi atau kurang jelas, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.